yang perlu di-note ketika kita melakukan pengasuhan atau parenting itu adalah proses timbal balik antara orang tua dengan anak, ya, gitu. Nah, ini kayaknya perlu menjadi notes tersendiri buat kita sebagai orang tua, bahwa di dalam proses itu bukan hanya anak itu memahami apa yang kita mau, harapan-harapan kita terhadap anak, tapi orang tua juga kayaknya perlu untuk memahami seperti apa sih maunya anak, gitu. Kondisi anak itu sekarang ada di posisi yang mana. Memang nggak bisa dibilang sudah dewasa, tapi mau bilang anak-anak pun mereka sudah tidak mau seperti yang Mr. Herman ngomong tadi gitu. Ya, I'm not a kid anymore, Mami gitu kan. Kalau misalnya bilang, "Oh ya anak-anak, anak saya juga mulai enggak, aku bukan anak-anak lagi, Mami," gitu. Tapi kalau mau dibilang orang dewasa juga kayaknya belum belum sampai di situ. Ya. Nah, ketika kita melakukan pengasuhan atau parenting, itu ada satu pola yang kita tunjukkan sebagai orang tua untuk menjalin relasi dengan anak-anak. Ya, berarti memang relasi timbal balik ini penting. Itu perlu menjadi catatan tersendiri. Karena kadang-kadang kalau kita sama anak-anak, kita sering banget, saya pun masih melakukan itu ya Bapak Ibu ya, kayak memaksakan kehendak gitu loh. Ya, kamu harusnya tahu kayak kita pasti sebagai orang tua tuh pengen banget memberikan yang terbaik buat anak-anak ya. Ya gitu. Memang pengalaman kita jauh lebih ini ya, lebih lama lah daripada mereka gitu. Jadi kayak kita juga tahu sebenarnya kita pengen kasih yang terbaik. Tapi kadang-kadang yang terbaik buat anak-anak ketika kita memberitahukannya dengan cara yang kurang tepat, itu menjadi nggak baik diterima dengan anak-anak mereka, jadi nggak mau untuk melakukan itu gitu. Ya target kita sih anak dewasa kan mereka bisa dilepas ya ke apa namanya ke masyarakat nanti gitu, tanpa kita perlu controlling penuh lagi. Walaupun kadang-kadang saya gini ya, saya merasa juga saya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh belum siap bahwa anak-anak saya yang tadinya masih anak kecil itu saya harus melepas itu perlahan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa, kalau secara teoritis ada beberapa jenis-jenis parenting style, gaya pengasuhan ya. Yang pertama itu autoritatif. Kalau di dalam autoritatif, biasanya autoritatif ini kalau secara teoritis itu memang yang paling positif. Jadi kita juga percaya akan kemandirian anak, sekaligus ada batasan-batasan yang anak-anak perlu tahu. Ya, memang kalau di dalam apa namanya teoritis ini yang paling positif di dalam apa namanya parenting gitu ya. Nah, kalau yang authoritarian ini lebih ke apa namanya otoriter ya, lebih controlling banget dan kita memang kayak menuntut anak untuk patuh kepada kita ya. Sedangkan kalau di dalam permisif ini malah kayak kebalikan dari otoritarian. Kalau otoritarian kita kontrol penuh, kalau di dalam permisif itu kita justru nggak nuntut. Kayaknya dibebasin aja. Terserah deh anak-anak mau ngapain gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau neglectful itu terserah tapi cenderung ke kita udah nggak peduli gitu. Terserah lu mau ngapain, nggak akan diributin lu mau ngapain, lu mau ambil keputusan apa, dibiarin segala macam kayak gitu loh. Itu neglectful. Ya. Oke, saya dan Bapak Ibu kita mari berefleksi sekarang ya. Yang sejauh ini yang kita lakukan ke anak-anak, kira-kira gaya pengasuhan yang seperti apa, dan kemudian yang menurut Bapak atau Ibu itu paling tepat itu yang mana ya? Ketika anak saya misalnya masih usia 2 tahun gitu ya, yang dia belum tahu apa-apa gitu kan, kita akan punya gaya pengasuhan yang apa namanya berbeda juga dan makin ke sini ya mau nggak mau kontrol kita ya semakin berkurang karena anak-anak kayak sudah mau mulai independen gitu ya. Yang penting memang kita lihat dari aturan yang akan kita berikan gitu kan. Nah, itu sih. Nah, saya akan mulai dengan ketika kita ada di rumah ya, preteens dan parents ketika ada di rumah gitu ya. Pertanyaan yang sering muncul gitu ya dari Bapak Ibu, apakah mereka masih mau dengerin saya ya sebagai parents ya?